Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis dan pilihan strategi. Pada tahap tatap muka sebelumnya kita sudah membahas tentang formulasi strategi ya. Dari formulasi strategi kita akan memilih ya dari pilihan strategi yang kita telah formulasikan. Nah, tentunya di sini akan terkait sekali nantinya bagaimana diimplementasinya. Sehingga kalau beberapa formulasi strategi itu kita rumuskan dalam implementasinya kita ketika lingkungan berubah kita bisa beralih ke strategi yang lainnya gitu. Jadi di sini intinya sebuah perusahaan atau lembaga institusi harus siap dengan kondisi eksternal yang terjadi ya, sehingga strategi itu harus dirumuskan di depan untuk antisipasi kejadian-kejadian yang terkadang tak terduga di dalam implementasi daripada strategi. Bagaimana sebenarnya karakteristik daripada analisis dan pilihan strategi ya? Nah, sebenarnya untuk analisis dan pilihan strategi di sini adalah untuk menentukan alternatif tindakan yang dapat memungkinkan perusahaan itu mencapai misi dan tujuannya dengan cara yang terbaik. Kemudian, pada situasi mendesak, alternatif strategi ini akan mempresentasikan kemajuan tahap yang menggerakkan perusahaan dari posisi saat ini ke posisi di masa depan yang diharapkan. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan ya. Jadi, ketika kita merumuskan sebuah strategi, itu tidak bisa hanya satu strategi, tapi kita ada beberapa strategi, sehingga di situ ada strategi alternatif, sehingga kalau strategi yang kita sudah pilih dan dalam implementasinya itu kurang sesuai, kita bisa menggunakan alternatif strategi yang telah kita rumuskan. Jadi dari strategi, tujuan, juga misi perusahaan ya. Ketika kita bicara strategi, ini visi perusahaannya kemana, kemudian bagaimana misinya ya, ditambah dengan informasi dari audit internal dan eksternal ya. Jadi di sini dari internal sama eksternal ini kita bisa menghasilkan sebuah analisis baik kekuatan, kelemahan maupun peluang dan ancamannya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah summary faktor analisis strategi. Nah, dari kemudian kita gabungkan dengan tujuan daripada perusahaan ya, sesuai dengan misi perusahaannya yang telah ditetapkan untuk mencapai visi perusahaan. Keduanya ini akan memberikan dasar untuk menghasilkan dan mengevaluasi dari strategi yang layak ya. Jadi strategi yang layak dalam artian di sini apa strategi yang mungkin bisa diterapkan di perusahaan ya. Kemudian juga alternatif strateginya seperti apa. Kemudian bagaimana proses melahirkan dan menyeleksinya ya. Untuk proses melahirkan dan menyeleksi daripada strategi di sini ya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif strategi. Ini harus melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya mengembangkan pernyataan visi dan misi perusahaan, menjelaskan audit eksternal, dan menjalankan audit internal. Jadi kita juga melihat eksternalnya, kita juga melihat internalnya, kemudian kita coba melibatkan juga bagaimana ketika perusahaan itu mengembangkan pernyataan visi dan misi perusahaan itu, sehingga di sini dalam menjalankan strateginya itu akan tepat gitu. Karena di sini tentunya visi yang dicapai itu ketika dirumuskan itu sudah berpikir terkait misinya seperti apa ya. Kita tahu bahwa misi itu adalah operasional daripada visi. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan ini memberikan peluang terbaik bagi manajer dan karyawan untuk memahami apa yang dilakukan oleh perusahaan dan alasannya, serta menimbulkan komitmen mereka untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Karena pada intinya apa? Strategi yang ditetapkan oleh perusahaan itu adalah dalam rangka bagaimana perusahaan itu mencapai tujuannya. Tujuannya yang telah ditetapkan seperti apa untuk pencapaian visi daripada perusahaan. Semua yang berpartisipasi dalam aktivitas analisis dan pilihan strategis ini
harus memiliki informasi audit internal dan eksternal di sisi mereka. Informasi tersebut digabungkan dengan misi perusahaan. Ini akan membantu peserta membentuk pikiran mereka tentang strategi yang mereka percaya dapat menguntungkan perusahaan sebesar-besarnya. Jadi, ketika kita bicara strategi, tanpa mengetahui kondisi internal kita, itu akan percuma ya. Jadi strategi itu bisa dijalankan dengan baik ketika apa? Ketika strategi itu cocok dengan kita ya, sesuai dengan kondisi internal kita, kemampuan kita sampai segimana ya. Karena ketika kita menjalankan strategi, tentunya di sini tidak bisa dilepaskan dari apa? Dilepaskan dari sumber daya yang ada di dalam perusahaan ya, atau permodalan yang ada di dalam perusahaan ya. Dimana kita kenal bahwa permodalan dalam perusahaan atau sumber daya di dalam perusahaan itu ada ini ya, kita kenal dari mulai financial capital, human resource capital ya, kemudian social capital dan natural capital, dan tambah satu lagi saat ini adalah apa? Teknologi information capital ya. Apalagi di era yang saat ini ya, penuh ketidakpastian perkembangan bisnis ya, karena kondisi eksternal itu syarat dengan volatilitasnya, kemudian juga ketidakpastiannya atau uncertainty-nya, kemudian juga kompleksitinya dan juga ini ya ambiguity-nya ya terhadap kondisi-kondisi yang ada di eksternal daripada bisnis kita. Tahap input adalah alat input ini membutuhkan penyusun strategi untuk mengkuantifikasi secara subjektif selama tahap awal dari proses perumusan strategi ya. Jadi kalau kita hanya kualitatif itu agak susah kita untuk mengambil sebuah keputusan, kita susah untuk menganalisisnya. Sehingga dari analisis kualitatif itu kita akan kuantitatifkan ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. IV dan EV kemarin kita mengkuantifikasikan ya, kita kasih nilai untuk masing-masing indikatornya. Kemudian berikutnya membuat keputusan kecil dalam matriks input berhubungan dengan tingkat penting relatif dari faktor internal dan eksternal yang memungkinkan penyusunan strategi untuk menghasilkan dan mengevaluasi alternatif strategi dengan lebih efektif. Kemudian setelah tahap input, tahap yang kedua adalah pencocokan. Kita lakukan pencocokan mulai dari matriks kekuatan, kelemahan, peluang sama ancamannya, kemudian matriks evaluasi tindakan dan posisi strateginya, kemudian matriks Boston Consulting Group yang BCG yang sebelumnya kita bahas, kemudian IE-nya seperti apa, jadi internal eksternalnya seperti apa. Kemudian di sini kita bisa menyusun matriks strategi besar atau grand strateginya. Nah, di sini ada kita susun grand strateginya. Tentunya setelah ada grand strategi kita nanti akan tindak lanjuti dengan strategi-strategi yang lebih spesifik. Jadi di tahap ini kita akan mengkolaborasikan semuanya. Jadi apa di sini harus BCG? Tentunya tidak ya. Jadi bisa juga menggunakan yang kemarin kita kenal misalkan GE McKinsey ya. Jadi di sini tergantung dari perusahaan mau menggunakan matrik yang mana yang lebih cocok bagi perusahaan itu sendiri. Nah, tahap pencocokan di sini itu dari kerangka kerja perumusan strategi. Di sini ada 5 teknik ya. Jadi dari matriks SWOT-nya, kemudian matriks BCG atau kita gunakan GE McKinsey ya, kemudian matriks grand strateginya seperti apa, kemudian matriks space-nya seperti apa, matriks IE-nya seperti apa. Di sini kita ini ya, kita cocokkan dari 5 teknik ini ya. Jadi kita yang cocok nih yang mana gitu ya. Dari matrik-matrik ini nanti kan kita ini kan strategi kita. Jadi bisa jadi nanti setelah cocok terapkan ini bisa menjadi alternatif strategi ya. Matriks SWOT yang pertama yaitu kita mengidentifikasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Matriks ini adalah alat untuk mencocokkan yang penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi ya. Jadi kita 4 tipe strategi dengan menggabungkan kekuatan dan peluang ya. Strength opportunity ya. Strategi SO ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal.
Kemudian yang kedua dengan menggabungkan ya WO ya, jadi ini ada salah ketik ya, WO ya, jadi weakness opportunity ya, kekuatan sama peluangnya. Strategi WO ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Yang ketiga ST ya, strength trade ya. Strength trade ini adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Dan yang terakhir adalah WT ya, weakness trade ya. Strategi WT ini adalah taktik detektif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal ya. Jadi di sini kita akan membentuk matriks SWOT. 4 sel strategi yang diberi nama SO, WO, ST, dan WT ini dikembangkan setelah menyelesaikan 4 sel faktor kunci yang diberi nama SWOT. Ya. Ada 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT ya. Jadi Anda bisa, yang pertama adalah menuliskan peluang eksternal kunci. Yang kedua, menuliskan ancaman eksternal kunci. Yang ketiga, kekuatan internal kunci. Yang keempat adalah kelemahan internal kunci. Yang kelima, mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat hasil strategi SO dalam sel yang ditentukan. Demikian juga yang keenam, ketujuh, dan delapan ya. Di sini dengan mengkolaborasikan WO, ST, dan SO ya. Sehingga di sini bisa menghasilkan sebuah strategi dari masing-masing kombinasi di sel tersebut. Nah, di sini tentunya yang diperlukan ketika kita menganalisis SWOT ini kita tahu gitu ya. Kita tahu faktor kuncinya itu apa gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan SWOT kita harus tahu faktor kunci yang harus kita lakukan analisis itu apa, baik di S, O, W, T-nya ini kita harus tahu faktor-faktor kuncinya terlebih dahulu. Ini matriks SWOT ya. Jadi kekuatan ini ya. Kemudian ini T-nya ya, tuliskan kekuatannya, kemudian ini peluangnya, ancamannya ya. Jadi ini kekuatan, kelemahan ya, maaf ini salah ketik ya, kekuatan, kelemahan, peluang sama ancaman ya. Di sini akan muncul strategi yang ada di sini. Nah, kemudian kita harus tahu gitu ya. Kita harus tahu ini itu ininya apa? Faktor kuncinya apa? Atau saya sering katakan indikator yang akan kita analisis di sini apa ya? Kita tahu indikatornya, kemudian kita tulis di sini bagaimana kondisi di kita, kondisi internalnya seperti apa, kondisi eksternal seperti apa, mendasarkan pada faktor kunci atau indikator tadi, baru dari sini perpaduannya nanti akan muncul apa? Strategi untuk di masing-masing ini, masing-masing sel di sini. Matrik evaluasi posisi dan tindakan strategis. Jadi di sini satu tadi ya, kita harus mengkolaborasikan 5 tadi, salah satunya adalah space ya. Space itu adalah ini ya, evaluasi posisi dan tindakan strategis ya. Jadi space-nya ada di mana ya? Merupakan salah satu alat pencocokan dalam rangka analisis perumusan strategi. Matriks space ini membentuk 4 kuadran yang menunjukkan strategi yang paling sesuai untuk perusahaan sampel, apakah dalam posisi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Sumbu-sumbu pada matriks space ini menunjukkan 2 dimensi internal ya. Jadi yang pertama adalah kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, dan 2 dimensi eksternalnya itu adalah stabilitas lingkungan dan kekuatan industri ya. Jadi di matriks space itu kita ini ya, internal adalah kekuatan finansial dan keunggulan kompetitif kita. Kenapa kok yang dikedepankan finansial ya, terutama karena kekuatan finansial itu sangat penting, artinya di dalam ini ya, pemosisian strategi dan juga ini ya, menentukan implementasi daripada strategi. Dan juga keunggulan kompetitif inilah yang akan bisa berkontribusi pada finansial perusahaan. Kemudian dimensi eksternalnya itu adalah stabilitas lingkungan dan kekuatan daripada industri. Nah, keempat
dimensi tersebut merupakan penentu terpenting dari posisi strategis dari keseluruhan suatu organisasi ya. Jadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentunya keempat hal ini adalah sangat penting sekali ya. Jadi kita tidak bisa hanya berkaca dari kondisi internal, kita juga harus melihat kondisi eksternal, terutama terkait dengan stabilitas lingkungan ya, dan bagaimana kekuatan daripada industri ya. Industri kita di tengah industri yang nih di wilayah rata-rata industri itu seperti apa ya. Jadi kita jangan nih ya, intinya kayak ini ya, terlalu percaya dengan diri kita sendiri ya. Kita harus melihat kondisi lingkungan. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan matriks space ini adalah yang pertama, pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Jadi di sini serangkaian variabel atau biasa saya menyebutnya itu indikator. Tentunya di masing-masing perusahaan akan berbeda indikatornya ya. Kemudian yang kedua, nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala 1 paling buruk sampai 6 paling baik untuk finansial gitu, dan juga terkait dengan ini ya, kekuatan industrinya. Nilai variabel-variabel tersebut menggunakan skala ya. Jadi kita kuantitatifkan. Buatlah perbandingan dengan pesaing pada sumbu IE dan IS, buatlah dengan industri lain. Kemudian kita menghitung rata-rata dari FS, CE, IS dan ES dengan menjumlahkan nilai yang ada yang kita berikan pada variabel pada setiap dimensi dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel dalam dimensi yang bersangkutan. Jadi di sini yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kita harus mengkuantifikasi ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar kualitatif, sehingga kita bisa menilainya ya. Di sini sarankan nilainya antara 1 sampai 6. Nah, sehingga di sini pada akhirnya kita bisa menggambarkan ini ya, dalam sebuah grafik gitu ya, dimana arah daripada grafik itu nanti akan menunjukkan ini ya, jenis strategi yang disarankan untuk perusahaan atau organisasi tersebut, apakah harus agresif, kompetitif, defensif, ataupun konservatif. Nah, berikutnya adalah matriks Boston Consulting Group yang kemarin ini sudah kita bahas ya. Di sini adalah matriks portofolio yang secara khusus dirancang untuk membantu upaya-upaya perusahaan multidimensional dalam merumuskan strategi ya. Jadi di sini dia akan menentukan ini ya, terutama di produk di perusahaan. Jadi di sini yang berkontribusi pada pendapatan perusahaan. Kemudian matriks IE bisa juga kita gunakan ya. Matriks IE di sini memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Matriks IE dan matriks BCG menempatkan divisi-divisi dalam organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Untuk itulah alasan mengapa keduanya disebut matriks portofolio. Jadi matriks BCG maupun IE ini merupakan ini ya, kita melihat portofolio daripada produk kita ya. Jadi IE ini sama dengan yang kemarin kita bahas ya. Jadi GE McKinsey ya di sini. Jadi di sini kita akan menggabungkan dari ini ya, analisis-analisis yang ada untuk menentukan posisi-posisi dari ini ya, unit bisnis kita. Berikutnya matriks strategi besar atau grand strateginya ya. Selain matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, matriks IE, matriks strategi besar telah menjadi alat yang populer untuk merumuskan strategi alternatif ya. Jadi sekali lagi, strategi alternatif. Semua organisasi ini dapat diposisikan di salah satu dari 4 kuadran strategi matriks strategi besar. Matriks GS didasarkan pada 2 dimensi evaluasi ya, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar atau industri. Jadi matriks strategi ini ya, grand strategi di sini biasanya dia mengevaluasi dari 2 dimensi evaluatifnya ya. Jadi posisi kompetitifnya seperti apa dan juga pertumbuhan pasar industrinya seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita lebih mengarah pada persaingan daripada produk yang kita hasilkan.
Setiap industri yang pertumbuhan penjualan tahunnya melebihi 5% ini dapat dianggap memiliki pertumbuhan cepat strategi yang tepat untuk dipertimbangkan organisasi. Ini bisa ditampilkan di ini ya, dan merupakan daya tarik dari setiap kuadran di matriks. Setelah tahap pencocokan, jadi dari beberapa matriks strategi tadi, kita melakukan tahap pencocokan yang cocok untuk kita yang mana gitu ya. Untuk perusahaan kita cocoknya dengan strategi yang mana dan juga grand strateginya seperti apa. Kemudian alternatif strategi seperti apa. Tahap ketiga adalah dengan tahap keputusan. Matriks perencanaan strategi kuantitatif ya, atau biasa disebut dengan Quantitative Strategic Planning Matrix ya, QSPM ya. Di sini adalah ini ya, merupakan di tahap yang ketiga terakhir, yaitu tahap keputusan, yaitu kerangka 3 tahap dalam pemilihan strategi-strategi alternatif. Analisis dan intuisi menjadi landasan bagi pengambilan keputusan perumusan strategi setelah melalui teknik-teknik pada tahap pencocokan atau matching stick ya. Jadi di sini kemarin juga sudah kita bahas ya, ketika kita menentukan strategi mana yang tepat itu feeling atau intuisi itu sangat penting ya, selain dari analisis ya, karena memang kondisi daripada lingkungan yang ini ya cepat berubah apalagi dalam kondisi saat ini. Matrik perencanaan strategis kuantitatif ya. Teknik matrik ini secara objektif menunjukkan strategi mana yang terbaik. ISPM strategi menggunakan analisis input dari tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis tahap 2 untuk secara objektif dijalankan di antara strategi-strategi alternatif ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini strategi itu ada strategi-strategi alternatif, hingga hanya di satu strategi aja ya. Kemudian QSPM ini adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting, eksternal, dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Seperti halnya alat analisis strategi yang lain, QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Jadi, feeling ya, feeling dari seorang penyusun strategi ini sangat penting sekali ya. Namun demikian, dalam menyusun strategi, satu yang harus kita pahami ya, yang harus ada apa, yaitu data yang tersedia cukup gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyusun strategi tanpa data ya. Kita bicara dengan data, kita susun strateginya seperti apa ya, sambil menggabungkan di situ dengan intuisi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan QSPM ya. Ini ada langkah yang pertama. Buatlah daftar berbagai peluang, ancaman eksternal, dan kekuatan kelemahan internal utama di kolom kiri QSPM. Langkah kedua, itu ya, berikan bobot. Ketiga, mencermati. Keempat, menentukan skor, ya. Yang kelima, menghitung skor. Yang keenam, menghitung keseluruhan ini jumlah keseluruhan daya tarik total ya. Jumlah keseluruhan skor daya tarik total, sum total attractive score ya, STAS, ini menunjukkan strategi yang paling menarik di setiap ini ya, di setiap rangkaian dari ini ya, ketika kita menyusun strategi. Jadi di sini setiap kita menganalisis, pasti yang kita analisis itu selain ini, kalau data mungkin data ada data kuantitatif, tapi kebanyakan kondisi yang kita hadapi dalam analisis strategi itu juga banyak dari sisi kualitatif ya. Ketika di kualitatif kita harus mengkuantitatifkan dan juga kita harus mengandalkan daripada intuisi sebagai perumus strategi. Kemudian berikutnya adalah aspek budaya dari pemilihan strategi. Ternyata di sini budaya juga akan mempengaruhi dalam pemilihan strategi. Semua organisasi memiliki budaya. Budaya atau culture yang saya sering sebutnya adalah corporate culture ya. Ini mencakup serangkaian nilai, sikap, kebiasaan, norma, kepribadian yang menggambarkan sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Budaya merupakan dimensi
manusiawi dan cara unik suatu organisasi ini untuk menjalankan bisnisnya. Jadi untuk keberhasilan bisnis dibutuhkan yang namanya corporate culture ya, budaya di dalam bagaimana nih seluruh human resource perusahaan atau organisasi berkontribusi gitu ya, berkontribusi dalam pengembangan perusahaan dengan culture yang unik di organisasi ini. Merupakan hal yang menguntungkan untuk melihat manajemen strategis dari perspektif budaya, karena keberhasilan seringkali bergantung pada seberapa besar dukungan yang diperoleh strategi itu dari budaya sebuah perusahaan. Jadi ketika budaya perusahaan itu tidak terinternalisasi atau kurang optimal terinternalisasi di setiap individu yang ada di perusahaan, sulit bagi seorang leader untuk menerapkan sebuah strategi. Karena intinya seperti penjelasan saya di pertemuan sebelumnya, inti daripada implementasi strategi itu ada di mana? Di pola kepemimpinan dan motivasi ya. Sehingga di sini komitmen itu menjadi kata kunci dalam penerapan atau implementasi strategi, dan komitmen itu akan bisa diwujudkan atau diimplementasikan ketika apa? Ketika di sini budaya organisasi itu menjadi hal yang utama di dalam organisasi. Politik pemilihan strategi ya. Semua organisasi itu politis ya, kecuali dikelola manuver politik menghabiskan banyak waktu, mensubversikan tujuan operasional, mengalihkan energi manusia, dan mengakibatkan hilangnya beberapa karyawan yang berharga. Kadang bias politik dan preferensi personal ini melekat erat dalam keputusan pemilihan strategi. Politik internal yang mempengaruhi pilihan strategi ini di semua organisasi. Makanya tadi saya katakan ya, agar bukan politik yang berjalan di sebuah perusahaan, maka harus ada apa? Corporate culture gitu ya. Harus ada corporate culture menjadi budaya di perusahaan itu, sehingga apa? Terbentuklah sebuah komitmen ya. Sebentuknya sebuah komitmen, sehingga komitmen itu untuk mewujudkan atau mencapai visi perusahaan ya, tujuan perusahaan ya, dan di sini akhirnya perusahaan itu bisa mencapai tujuannya. Taktik-taktik yang sering digunakan para politikus ya, ini hasil akhir yang sama, memuaskan gitu ya, satisfying ya. Kemudian generalisasi, fokus pada isu-isu yang lebih penting. Nah ini kalau kita bicara politik gitu ya, politik agak susah ya. Jadi karena kalau seperti kita tahu politik penuh intrik kan gitu ya. Tapi di sini kita batasi aja pembahasan kita pada konteks di perusahaan ya. Kalau konteks di perusahaan ini bermain politik di perusahaan ya, meskipun tidak bisa kita pungkiri ya, banyak gap-gap atau grup-grup di dalam perusahaan ya, dan masing-masing memainkan peran tertentu, tapi selama semua menjadi komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama, corporate culture itu jalan gitu ya, maka pilihan implementasi strategi yang mana yang akan diimplementasikan itu akan bisa mencapai visi daripada perusahaan itu. Nah, sehingga apa? Kalau seperti itu, kalau saya katakan komitmen yang penting, maka isu tentang tata kelola itu yang paling penting. Ya. Jadi tata kelola itu apa? Manajemen gitu ya. Jadi manajemen. Nanti ada dalam satu semester atau kemarin sudah mengambil ya, yaitu mata kuliah corporate governance ya. Di situ kita bicara tentang tata kelola perusahaan. Jadi penting untuk penerapan governance di dalam perusahaan ya, atau tata kelola di dalam perusahaan untuk mencapai sebuah komitmen bersama gitu ya, untuk menjalankan sebuah strategi mencapai tujuan perusahaan sehingga visi perusahaan bisa tercapai. Di dalam tata kelola, kata kuncinya itu mungkin masih ingat ya, yang pertama adalah direktur, seseorang yang diberi kepercayaan yang memberi pengarahan bagi keseluruhan tata kelola perusahaan. Kemudian setelah direktur ada dewan direksi, board director, adalah sekelompok individu yang dipilih oleh pemilik suatu perusahaan untuk mengawasi dan memandu manajemen serta memperjuangkan kepentingan pemegang saham.
Dan yang ketiga, tindakan pengawasan dan pengarahan, ya, ini disebut dengan tata kelola atau governance. Nah, pengarahan oleh siapa? Oleh komisaris, ya. Jadi kemarin kan sudah kita ini ya, bahwa yang terpenting di dalam tata kelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu adalah adanya dewan direksi dan dewan komisaris. Kemudian ada di situ apa, struktur manajemen. Jadi kita kenal governance dalam arti sempit, governance dalam arti luas, ya. Dan kekuasaan tertinggi governance ada di mana? Di rapat umum pemegang saham. Kemudian ini ada ini ya, contoh aja ya, evaluasi tentang dewan direksi perusahaan-perusahaan di Amerika, prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Jadi ini adalah 14 prinsip tata kelola yang baik ya untuk mencapai tujuan daripada perusahaan ya. Jadi kalau kita bicara prinsip good governance ya ada 5 prinsip kemarin ya. Jadi transparansi, accountability, responsibility, independensi, sama fairness ya. Kemudian kalau saya boleh menambahkan satu lagi itu adalah partisipasi ya. Partisipasi di sini jadi ada 5 plus 1 ya, dan di situ prinsip tata kelola yang baik inilah yang akan menyumbang terbesar dari keberhasilan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ya. Dan kata kuncian di situ ada di 2 dewan, yaitu dewan komisaris dan dewan direksi, dan kekuasaan tertinggi ada di mana? Di rapat umum pemegang saham. Jadi ini materi terkait dengan bagaimana analisis dan pilihan strategi.